Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama yang kami hormati Ibu Irma Yuliani SLMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Promosi dalam Pemasaran Syariah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizka Nurul Herawati selaku moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada Febi Putri Andini sebagai pemateri kedua. Oke, langsung saja. Promosi syariah adalah kegiatan penyampaian informasi tentang produk atau jasa kepada konsumen dengan cara yang jujur, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan mendasar antara promosi syariah dan konvensional terletak pada tujuan dan metode pelaksanaannya. Promosi konvensional cenderung fokus pada pencapaian keuntungan maksimal dengan berbagai cara, termasuk yang dapat merugikan konsumen. Sementara promosi syariah menekankan pada terciptanya maslahah atau kemaslahatan bagi semua pihak, baik produsen maupun konsumen. Dalam promosi syariah, kejujuran dalam menyampaikan informasi produk menjadi kewajiban, bukan pilihan. Oke, lanjut ke prinsip-prinsip syariah dalam promosi. Ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik tidak etis sekaligus menjaga integritas pelaku usaha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada larangan gharar atau ketidakjelasan. Dalam konteks promosi, gharar ini dapat terjadi ketika informasi yang disampaikan kepada konsumen itu tidak lengkap, ambigu, atau menyesatkan. Misalnya, promosi yang tidak menjelaskan secara detail tentang spesifikasi produk, harga yang sebenarnya harus dibayar, atau syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada larangan riba. Promosi yang menawarkan skema pembiayaan dengan bunga atau sistem pembayaran yang mengandung unsur riba harus dihindari. Yang ketiga, larangan penipuan atau tadlis. Dalam promosi, tadlis dapat terjadi melalui iklan yang melebih-lebihkan kualitas produk, menggunakan testimoni palsu, atau menyajikan visualisasi yang tidak sesuai dengan kondisi produk sebenarnya. Yang keempat ada prinsip kejujuran as-sidik. Pelaku usaha harus menyampaikan informasi produk apa adanya tanpa manipulasi atau kebohongan. Yang kelima, prinsip transparansi. Konsumen berhak mengetahui komposisi produk, proses produksi, harga yang sebenarnya, dan cara-cara transaksi secara detail. Yang ketujuh, prinsip menghindari iklan yang berlebihan atau israf. Iklan atau promosi yang terlalu bombastis atau berlebihan menggunakan biaya yang sangat besar namun tidak proporsional dengan manfaat produk, atau yang mendorong gaya hidup konsumtif berlebihan dapat dikategorikan sebagai israf. Yang kedelapan, prinsip tanggung jawab sosial. Pesan promosi tidak boleh merusak nilai-nilai moral masyarakat, tidak boleh mengeksploitasi kelompok rentan seperti anak-anak atau orang dengan keterbatasan, dan harus memberi kontribusi positif bagi kesejahteraan sosial. Promosi yang baik adalah yang tidak hanya menguntungkan perusahaan dan konsumen, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Oke, jadi lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai strategi promosi. Jadi strategi promosi itu merupakan suatu kombinasi dari berbagai ragam promosi yang telah digunakan untuk mencapai suatu tujuan dari promosi pemasaran tersebut. Nah, strategi promosi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu periklanan atau advertising, terus yang kedua itu penjualan tatap muka, terus yang ketiga itu publisitas, dan yang keempat itu promosi penjualan. Nah, yang tadi di atas membahas mengenai strategi promosi, maka di slide berikutnya ini akan menjelaskan mengenai strategi promosi dalam Islam. Jadi, kegiatan promosi dalam pemasaran Islam itu menekankan pentingnya suatu kejujuran dalam setiap aktivitasnya dan tidak merugikan salah satu pihak. Nah, adapun strategi promosi dalam Islam itu mencakup pertama kejujuran penyampaian informasinya, terus yang kedua itu menjadi unsur tipu daya ataupun gharar yang berarti ketidakjelasan dari promosi yang telah dilaksanakan, terus yang ketiga itu mengutamakan etika dan akhlak, yang keempat
itu mengutamakan nilai dan manfaat produk. Jadi dalam melakukan promosi itu harus tetap mengutamakan nilai dan manfaat dari produk yang telah dipromosikan. Yang kelima itu menghindari unsur yang dilarang syariat, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai ketidakjelasan, adanya tipu daya atau hal sebagiannya yang melanggar prinsip syariat. Terus yang keenam itu memberikan edukasi dakwah. Jadi dalam strategi promosi Islam juga itu dapat memberikan suatu edukasi dan dakwah terhadap masyarakat yang akan mendapatkan informasi dari promosi yang telah dilaksanakan. Terus yang terakhir itu mengutamakan keadilan dan keseimbangan. Nah, lanjut itu mengenai materi terakhir, yaitu mengenai tantangan dan peluang marketing syariah di era globalisasi. Nah, jadi seiring dengan meningkatnya suatu pasar global bagi masyarakat muslim, tren konsumen yang lebih struktural serta dukungan dari pemerintah, maka terdapat berbagai peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan. Jadi di sini maksudnya ialah semakin berkembangnya teknologi, maka semakin banyak minat dari seorang muslim ini untuk memproduksi suatu barang atau suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dari hal tersebut maka terdapatlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam peluang marketing syariah di era globalisasi. Yang pertama itu pemahaman dan komitmen pelaku bisnis terhadap prinsip syariah. Terus yang kedua, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam marketing. Yang ketiga itu persaingan dengan perusahaan konvensional yang lebih mapan. Dan yang terakhir itu inovasi dan peluang pengembangan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi beberapa poin di atas itu merupakan tantangan yang perlu dihadapin dalam marketing syariah di era globalisasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, jadi kesimpulannya, promosi dalam penghasilan syariah merupakan kegiatan komunikasi yang harus dijalankan dengan integritas tinggi, mengutamakan kejujuran dan transparansi dalam menyampaikan informasi produk kepada konsumen. Promosi syariah berbeda secara fundamental dengan promosi konvensional karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan maksimal, melainkan pada terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak berdasarkan nilai-nilai Islam. Sekian dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.